Halo anak-anak, wah Miss senang sekali bisa ketemu kalian lagi di rumah hari ini. Nah, hari ini kita mau dengar pesan Tuhan dan juga mau memuji nama Tuhan. Yuk, yang di rumah kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Yuk, semuanya ambil posisi yang baik, yang manis, dan kita bilang, aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap mendengar pesan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, aku siap mendengar pesan Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Amin. Anak-anak yang di rumah, ayo, ini Miss bawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Betul, lampu lalu lintas. Biasanya kita temukan lampu lalu lintas ini di mana? Ya, ada di perempatan jalan. Ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna merahnya. Apa sih gunanya lampu lalu lintas kalau di perempatan jalan? Gunanya untuk mengatur lalu lintas supaya bisa tertib. Jadi, tidak sembarangan jalan. Karena kalau di perempatan, kalau semuanya berjalan bersamaan, yang terjadi adalah semuanya saling bertabrakan karena semuanya berjalan bersama-sama. Tapi kalau ada lampu lalu lintas, lampu-lampu, warna-warna lampu ini akan membantu mengendalikan kondisi lalu lintas di jalan. Sehingga satu arah akan menyala lampu hijaunya, dan arah yang berlawanan mungkin lampu merahnya akan menyala. Jadi sisi yang satunya kendaraannya berhenti dan sisi yang sebelahnya itu kendaraannya boleh berjalan. Nah, kalau di jalan saja ada lampu lalu lintas yang berfungsi mengatur, mengendalikan ketertiban di jalan raya supaya di jalanan tidak kacau, tidak terganggu. Begitu juga dengan hidup kita. Kita perlu yang namanya penguasaan diri. Ayo katakan sama-sama. Aku perlu penguasaan diri. Aku perlu menguasai diriku. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin apa yang kita lakukan bisa membuat orang lain yang ada sekeliling kita jadi sedih. Atau mungkin secara tidak sengaja kita bisa menyakiti hati mereka. Dan mereka jadi terganggu karena apa yang kita lakukan itu membuat mereka jadi sedih. Dan mungkin mereka jadi kecewa. Setelah ini kita akan lihat ada teman kita namanya Boy. Dia dapat sesuatu makanan kesukaan. Dan hari ini mamanya membolehkan dia makan makanan kesukaan itu. Yuk kita lihat ya. La 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 la. Hatiku senang hari ini aku boleh makan es krim. Hahaha. Asik, aku punya es krim. Aku punya 2. Hari ini mama membelikanku es krim. Asik. Aku boleh makan es krim. Es krimnya aku ada 2. Aku makan semua atau bagaimana ya? Oh, tapi tadi mama bilang sesuatu kepadaku. Boy, tadi mama beli es krim buat kamu dan adikmu. Kamu boleh makan es krim hari ini ya, tapi
tinggalkan untuk adikmu juga ya. Oh iya, aku harus menyisakan untuk adikku. Jadi, aku tidak bisa makan dua-duanya. Aku harus tinggalkan satu buat adikku. Baiklah. Oke, aku akan taruh satu kembali. Tadi si Boy ternyata dapat apa? Betul. Hari ini dia boleh makan es krim. Mamanya memberikan es krim buat Boy dan siapa? Adiknya. Kebetulan es krim yang dibelikan mama itu hanya dua. Untuk Boy satu dan untuk adiknya satu. Tapi kemudian Boy sempat berpikir dua-duanya mau dia makan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia ingat apa kata mamanya. Dia ingat pesan mamanya bahwa dia harus meninggalkan satu es krim buat siapa? Adiknya, betul. Kemudian apa yang dilakukan Boy? Ya, Boy menahan keinginannya untuk makan dua es krim tadi. Dan kemudian dia melakukan yang benar, yaitu menyisakan satu es krim untuk adiknya. Ingat, ada firman di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang di rumah yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, apa tadi yang kita lakukan? Itu bagian untuk kita menguasai diri kita. Kita belajar menguasai diri kita. Kita belajar menahan diri kita dari melakukan hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita minta sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau untuk bisa mengendalikan, bisa menguasai diriku. Bis punya ada satu rhyme yang akan bisa menolong kita, mengingatkan kita. Yuk sama-sama kita belajar ya. Hey kids, yo yo yo, how do you control yourself? Rejecting my desires. How kids? By doing what is right. Kita lakukan sekali lagi sama-sama ya. Hey kids, yo yo yo, how do you control yourself? Rejecting my desire. How kids? By doing what is right. Itulah yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita menguasai diri? Kita menolak setiap keinginan kita yang tidak benar. Jadi kalau misalnya satu hari kita lagi jalan-jalan di mall dengan mama, kemudian kita lihat ada mainan mobil yang bagus sekali dan kita mungkin suka, sangat senang akan mainan mobil itu. Kemudian kita bilang sama mama, "Ma, belikan aku mainan mobil itu dong." Tapi kemudian mama bilang, "Nak, di rumah kan masih banyak mainanmu yang bagus dan semuanya masih layak untuk dimainkan." Nah, berarti artinya apa yang menjadi keinginan kita, mama tidak bisa memenuhinya kan? Apa yang kita lakukan biasanya? Ayo, siapa yang biasa seperti itu? Atau, gak mau, aku mau mobilan itu. Nah, ketahuan siapa ayo yang di rumah biasanya begitu. Nah, ingat, hey kids, yo yo yo, how do you control yourself? Rejecting my desire. Nah,
kita harus bisa menolak setiap keinginan kita yang tidak benar. Kalau tadi mama bilang di rumah masih banyak mainanmu yang bagus dan layak dipakai. Nah, kita berarti harus dengarkan apa yang mama kita bilang. And how kids? By doing what is right. Jadi apa yang benar yang kita lakukan? Ya kita nggak perlu nangis atau ngamuk-ngamuk karena mama tidak membelikan apa yang kita inginkan. Kalau mama tidak membelikannya, bagaimana apa yang kita lakukan? Kalian bisa tarik napasnya. Yuk, semua coba di rumah. Tarik napas dalam-dalam. Lepaskan. Nah, kemudian kita bilang dalam hati kita, Benta, yuk, di rumah banyak mainanmu yang masih bisa dipakai. Kita pakai aja dulu mainan yang di rumah. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Atau kita bisa bilang kepada diri kita, Benta, tenang, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sedih. Di rumah masih banyak mainan. Dan kalau belum bisa, doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku roh penguasaan diri, roh yang bisa mengendalikan diriku. Amin. Miss, ada satu percobaan. Jadi yang perlu kita siapkan adalah 2 balon. Ada bisa pakai lilin dan ada air. Jadi 2 balon ini, yang satu itu tidak diisi oleh apapun. Jadi ini tidak ada isi apapun ya. Dan balon yang satunya, kalian harus isi dengan air. Jadi balon ini diumpamakan dengan diri kita. Ingat ya. Nah, yang satu diri kita dengan tidak ada penguasaan diri. Kita orang yang tidak bisa menguasai diri. Jadi tidak ada air dalamnya. Nah, air yang tadi Miss bilang ini adalah diumpamakan sebagai penguasaan diri. Jadi balon ini diri kita adalah yang sudah bisa menguasai diri, bisa menahan diri, tidak ikut atau tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa menahan diri ya. Oke, lilin ini sebagai hal-hal yang dipakai oleh musuh untuk menarik kita, untuk membuat kita jadi terpengaruh. Nah, apa yang terjadi ya kalau misalnya balon yang tidak ada air tadi atau diri kita yang tidak ada roh penguasaan diri, apa yang terjadi? Kita coba ya, kita lihat ya. Balonnya meledak. Itulah yang terjadi ketika kita tidak bisa menguasai diri kita tidak bisa menahan diri kita. Seperti tadi kita maunya marah-marah terus. Ketika kita mengingini sesuatu harus punya, itu harus ada. Seperti balon tadi, kita jadi hanya marah-marah, mungkin jadi mengamuk di depan umum, nangis di depan umum. 2 balon dengan ada air di dalamnya. Air ini berarti tandanya kita sudah bisa menguasai diri kita. Apa yang terjadi ya kalau kita taruh di atas lilin ini? Wow, balonnya nggak pecah. Karena kenapa? Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kalaupun misalnya lilinnya panas, tidak terpengaruh dengan balon. Balon tidak pecah, tidak meledak sedikit pun. Dengan kita punya penguasaan diri, kita bisa menahan diri dari melakukan atau mengingini hal yang salah. Nah, seperti balon tadi, tidak meledak. Karena kenapa? Kita sudah bisa menahan diri kita. Jadi, kita tidak perlu mengganggu hidup orang lain. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini, ya sudah. Kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu teriak-teriak, kita tidak perlu nangis juga. Tapi kita bisa bersyukur, kita bisa selalu bersuka cita kalaupun apa yang kita ingini tidak bisa kita dapatkan. Jadi dengan balon yang ada diisi air tadi itu tidak pecah sedikit pun oleh api dari lilin ini. Karena tidak meledak berarti kita juga tidak kaget kan. Berbeda dengan balon yang tadi tidak ada airnya, dia meledak dan itu membuat Miss juga kaget. Tapi dengan balon yang tidak ada air ini, dengan balon yang ada air ini, dia tidak meledak dan itu tidak membuat Miss menjadi takut karena takut meledak. Nah, sama dengan hidup kita. Ketika hidup kita dipenuhi dengan
penguasaan diri, kita bisa menahan diri. Nah, kita akan membuat hidup orang lain, hidup orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi aman. Kita tidak mengganggu atau kita tidak membuat mereka menjadi terganggu oleh apa yang kita lakukan. Ada ayat firman juga yang akan bisa menolong kita untuk mengingatkan kita di 2 Timotius 4 ayat 5. Oke, yuk sama-sama katakan dengan Miss. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Amin. Ya, Tuhan mau kita belajar untuk bisa menguasai diri kita di dalam segala hal. Kita bisa menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti tadi, ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita ingini, kita tidak perlu menjadi marah-marah atau mengamuk. Tapi Tuhan mau kita bisa mengucap syukur dan kita tetap bisa bersuka cita. Betul? Yuk sama-sama katakan, Roh Kudus, tolong aku untuk bisa menguasai diri di dalam segala hal. Bapa, aku berdoa biar roh penguasaan diri tercurah ke setiap kami. Dan kami bisa menolak setiap keinginan yang tidak selaras dengan firman-Mu. Kami juga mau pastikan Tuhan, perkataan dan tindakan kami tidak akan menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga tidak akan mengeluh atau marah-marah meskipun keinginan kami tidak dapat dipenuhi. Tetapi kami akan dapat selalu bersyukur dan juga bersuka cita senantiasa. Terima kasih Bapa, dan aku berdoa biarlah siapapun yang mendengar pesan ini lewat rekaman ini menjadi diberkati. Terjadilah dan termeterailah pekerjaan firman-Mu di dalam nama-Mu Yesus yang percaya katakan amin. Ya anak-anak, kita sama-sama angkat pujian ini ya, dan boleh pakai gerakannya juga. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan telah melahirkan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir di hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus.
kerja keras, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. And God bless you. Bye-bye.